dan mungkin lika-liku selama menjabat menjadi Syahbandar, Pak? Tantangannya juga banyak dan asik. Membudayakan tidak membuang sampah di laut itu adalah baik. Jadi sahabat Bahari, ingat laut bukanlah tempat sampah. Mari kita jaga kelestarian laut kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Cakalang. Cerita katon dalam lingkup perikanan tangkap. Sahabat Bahari, sebagai informasi bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki satu program utama, yaitu menjaga kesehatan laut. Nah, melalui program tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mencanangkan program Manifest Sampah bagi kapal-kapal perikanan yang beraktivitas di PPN Ambon. Sahabat Bahari, pasti penasaran kan seperti apa program tersebut? Nah, pada podcast ini kita akan berbincang langsung bersama narasumber kita, Bapak Ramli Makawaru, selaku Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Ambon. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi Nini. Mungkin sebelum kita lanjut, Bapak bisa memperkenalkan diri nih. Untuk sahabat Bahari sekalian, sudah berapa lama Bapak menjadi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan mungkin lika-liku selama menjabat menjadi Syahbandar, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Saya jadi Syahbandar itu sejak tahun 2013. Waktu itu masih bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kemudian saya mutasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan itu pada tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober. Sampai saat ini bertugas dan ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Jadi kalau dilihat dari mulai bertugas sampai dengan saat ini, sudah kurang lebih berapa ya? Sekitar 8 tahun ya, seperti itu. 2013 sampai 2024. Lama juga ya, Pak? Ya, 11 tahun, seperti itu. Ya, tantangannya macam-macam lah, luar biasa. Berhadapan dengan para pelaku usaha, dengan kapal-kapal. Tusi utama kita sebagai Syahbandar adalah menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal perikanan. Nah, pada saat mau berangkat, kapal-kapal ini kan harus diperiksa dulu kelayakannya sehingga layak atau tidak layak untuk diterbitkan SPB. Jadi banyak lika-likunya, tantangannya juga banyak dan asik. Bekerja sebagai Syahbandar asik, kita bisa berinteraksi dengan kapal, dengan para pelaku usaha, para nakoda, para ABK kapal, dan banyaklah hal yang menarik. Oke, makasih Pak. Nah, sahabat Bahari, itu profil singkat narasumber kita kali ini. Dan selanjutnya, topik yang akan kita bahas di sini dengan tema mengulas program Manifest Sampah bagi kapal perikanan di PPN Ambon. Oke, baik, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke Bapak Ramli. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tujuan dari program Manifest Sampah ini, Pak. Baik, terima kasih Saudari Nini selaku host. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan bahwa dasar dan atau alasan diadakannya program ini yaitu yang pertama merupakan penjabaran dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menjaga kesehatan laut. Ya tentu dong kita perlu menjaga, bukan manusia saja yang perlu menjaga kesehatannya, tapi laut juga kita harus perlu jaga kesehatannya. Yang kedua merupakan bentuk dari aksi kepedulian kami terhadap program mencegah pencemaran di laut, terutama oleh sampah-sampah yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan di laut. Kemudian yang ketiga untuk menjaga mutu ikan jangan sampai terkontaminasi dengan sampah yang dibuang ke laut, terutama untuk yang ditimbulkan yang sampah di laut, terutama untuk mutu ikan tersebut. Kemudian tujuan dari manifest sampah di Pelabuhan Perikanan untuk kapal-kapal perikanan yang kita laksanakan saat ini adalah sebagai bentuk upaya untuk pencegahan pencemaran sampah di laut, terutama sampah yang dibuang ke laut oleh kapal-kapal yang beraktivitas di
saat mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kemudian yang kedua sebagai bentuk edukasi kepada para nelayan atau kapal-kapal perikanan bahwa membudayakan tidak membuang sampah di laut itu adalah baik, dan senantiasa membawa kembali sampahnya ke darat apabila dia sudah kembali ke darat pada saat mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan. Kemudian yang ketiga itu mendorong adanya peran serta nelayan dalam berkontribusi menjaga kelestarian laut dan biota dan sumber daya hayati yang ada dan yang terkandung di dalamnya yang pada dasarnya ini akan berkelanjutan untuk anak cucu mereka ke depan, seperti itu. Pak, seperti apa program manifest sampah ini sendiri, Pak? Jadi setiap kapal yang akan berangkat ke fishing ground atau ingin melakukan kegiatan penangkapan, kita bekali dengan sebuah kantong plastik pada saat bersamaan dengan penyerahan surat tujuan berlayar atau pada saat pemeriksaan teknis dan notis kapal perikanan. Nah, kantong sampah ini kita serahkan, nanti tujuannya adalah mereka yang beraktivitas di laut menyimpan kembali sampah-sampahnya di kantong tersebut dan akan menyerahkan kepada petugas pada saat mereka mendarat di pelabuhan pangkalan. Demikian. Pak, tadi kan sudah menjelaskan tentang tujuan sama seperti apa nih program tersebut. Pak, apakah ada sanksi atau seperti apa sanksinya bagi kapal yang tidak mengembalikan atau menyetor sampah dari laut, Pak? Ya, baik. Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan, pertama mereka harus melaporkan kedatangannya, kemudian nanti petugas akan menerbitkan surat tanda lapor kedatangan, yaitu STLBK kedatangan kapal. Itu bersamaan dengan mereka menyerahkan kantong plastik sampah yang berisi sampah yang sudah kita serahkan pada saat kapal berangkat. Nah, sampah-sampah ini akan ditimbang, didata oleh petugas kami, kemudian diinput sebagai laporan kami. Namun apabila mereka tidak membawa atau menyerahkan sampah yang mereka gunakan di laut, ini sudah disinyalir bahwa mereka membuang sampah di laut, ya, membuang sampah. Nah, ini kita akan memberikan teguran. Kita berikan teguran sesuai dengan SOP-nya. Kemudian apabila mereka masih tetap mengulanginya, kita bisa memberikan sanksi sampai dengan penundaan atau tidak memberikan SPB atau surat tujuan berlayar kepada kapal-kapal yang melanggar tersebut. Jadi sahabat Bahari, ingat laut bukanlah tempat sampah. Pak, apakah ada kendala, Pak, selama penerapan program ini di lapangan, Pak? Baik. Tentu sebuah program yang baru dimulai itu pasti ada kendala, tantangan pada saat kita melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada nelayan. Tapi kita perlu syukuri bahwa program ini sangat disambut baik oleh nelayan. Mereka justru mendukung penuh program manifest sampah ini karena ini merupakan aksi peduli dari bagaimana kita menjaga kelestarian laut kita tetap bersih, bebas dari pencemaran sampah, terutama sampah-sampah plastik. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, akan merusak biota dan lingkungan, kerusakan lingkungan di laut. Para nelayan juga sering menemukan ikan yang justru tertangkap itu terjerat dengan sampah, terutama sampah plastik. Bahkan di dalam perutnya itu ada sampah yang dimakan oleh ikan. Nah, ini akan berbahaya bagi manusia yang nanti mungkin akan mengkonsumsi ikan tersebut. Demikian. Oke, baik Pak. Apa harapan Bapak untuk keberlanjutan program ini, Pak? Ya, tentu ini bukan harapan saya saja, tapi ini harapan kita semua sebagai pelaku utama perikanan. Bahwa program ini yang digagas oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon ini perlu kami dukung, bahwa program ini sangat baik dan harus tetap berlanjut. Karena program ini juga disambut positif oleh para nelayan atau pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di laut. Mari kita sukseskan program ini, manifest sampah ini. Kalau bukan, mari kita jaga kelestarian laut kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga program ini juga bisa diadopsi atau dilaksanakan di pelabuhan-pelabuhan lain yang
pelabuhan perikanan lain yang juga menjadi tempat berpangkalannya kapal-kapal perikanan. Demikian, terima kasih. Oke, baik Pak, makasih Bapak Ramli atas waktunya. Siap, terima kasih. Tentang perbincangan kita mengulas program manifest sampah bagi kapal perikanan di PPN Ambon. Semoga program ini menginspirasi sahabat Bahari dan pengelolaan pelabuhan perikanan di mana saja berada. Izinkan saya Nini Faisal selaku pemandu podcast untuk undur diri dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam manise.